Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Karawan. Kita akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat ya. Di video pertama kita sudah membahas tentang pengenalan bilangan bulat. Nah, pada video kali ini, yang kedua ini, kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, pastikan dulu kalian sudah subscribe, like, and share di channel kakak ya, agar kalian dapat terus belajar dengan video pembelajaran matematika yang menarik dari Kak Rowan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk operasi hitung bilangan bulat ada 5 yang akan kakak bahas. Yang pertama tentang penjumlahan bilangan bulat, yang kedua tentang pengurangan bilangan bulat, yang ketiga tentang perkalian bilangan bulat, yang keempat pembagian bilangan bulat, dan yang kelima operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, yang pertama kita akan masuk ke penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, untuk penjumlahan kakak bagi 4, nanti ada yang bagian positif tambah positif ya, negatif tambah negatif, kemudian positif tambah negatif, dan negatif tambah positif. Nah, ini juga ntar untuk pengurangan, perkalian, pembagian juga seperti itu. Kita masuk yang pertama ke bagian positif ditambah positif. Nah, adik-adik, kalau positif ditambah positif akan menghasilkan nilai yang positif juga. Kita contoh, misalkan yang pertama adalah 4 ditambah 3. Nah, ini gampangan ya, positif sama positif, 4 tambah 3 sama dengan 7. Hasilnya juga ikut positif ya, karena memang positif sama positif. Kemudian yang kedua, agak besar dikit angkanya, 15 ditambah 21. Nah, hasilnya adalah sama dengan 36. Hasilnya juga positif. Nah, jadi kesimpulannya adik, positif ditambah positif hasilnya harus positif. Kita lanjut yang bagian B-nya, yaitu negatif ditambah negatif. Nah, jadi sama seperti yang tadi, kalau negatif ditambah negatif itu akan menghasilkan nilai yang negatif juga ya. Kita biar mudah lebih jelasnya ke contohnya saja langsung ya. Misalkan negatif 5 ditambah negatif 4. Nah, sama-sama negatif, hasilnya nanti pasti akan negatif. Berarti 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Jadi karena sama-sama negatif ya. Misalkan contoh yang kedua, negatif 12 ditambah negatif 25. Nah, ini sama-sama negatif, maka tinggal kita jumlah saja angkanya. 12 tambah 25, 36. Jadi hasilnya adalah negatif 36. Jadi kesimpulan terakhirnya adik-adik adalah negatif ditambah negatif hasilnya harus negatif. Ya, oke, kita lanjut ke C-nya, yaitu positif ditambah negatif. Nah, ini artinya beda tanda ya. Positif ditambah negatif itu beda tanda artinya ya. Nah, untuk beda tanda dalam menghitungnya ada yang paham ya. Kalau positif ditambah negatif itu akan hasilnya belum tentu positif, belum tentu negatif, tapi dilihat dari tanda dari angka yang paling besar. Misalkan tanda yang paling besar adalah positif, maka hasilnya adalah positif. Misalkan tanda dari soalnya yang besarnya adalah negatif, maka angka hasilnya nanti yang diambil adalah negatif. Biar mudahnya kita lihat contoh yang berikut ini ya. Yang pertama, oh ya, kakak lupa, kalau beda tanda hitungnya itu dikurang ya. Dari ingatin, positif dan negatif kan beda tanda. Nah, kalau beda tanda hitungnya harus dikurang. Contoh nih yang pertama nomor 1, 8 ditambah negatif 5. Lihat, positif ditambah negatif ya. 8 dengan 5. Kita lihat dulu positif apa negatif hasilnya. Nah, untuk melihat tandanya 8 sama 5, abaikan tanda negatif dulu ya. 8 sama 5 gedean siapa? Gedean 8 ya, besaran angka 8 ya. Nah, baru lihat tandanya. 8 itu tandanya positif atau negatif? Positif. Nah, nanti hasilnya pastinya akan positif. Tinggal kita karena beda tanda hitungnya dikurang, maka 8 kurang 5 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah positif 3. Contoh yang kedua. Misalkan 2 ditambah negatif 7. Perhatikan adik.
Yang utama kita lihat angka dulu. Ada angka 2 dan angka 7. Negatifnya diabaikan dulu ya, 7. 2 sama 7 gedean siapa? Gedean 7 ya. Nah, baru lihat 7 itu memiliki tanda apa? Negatif. Nah, maka nanti hasilnya adalah negatif. Baru kita hitungnya dikurang. 7 dikurang 2. Yang besar ya, yang besar dikurang yang kecil. Jangan 2 dikurang 7, tapi 7 kurang 2. Nah, 7 kurang 2, 5. Baru hasilnya menjadi negatif 5 ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk tanda positif atau negatif itu dilihat dari angka yang paling besar. Nah, untuk yang B, negatif ditambah positif, ini sama saja, hasil tandanya itu dilihat dari angka yang paling besar dan cara menghitungnya pun dikurang karena beda tanda. Kita contoh biar paham ya. Negatif 8 ditambah 5, 8 tambah 5 karena beda tanda dikurang ya. 8 kurang 5, 3. Nah, baru masukin tandanya, siapa yang paling besar, 8 apa 5? 8. Tandanya 8 apa? Negatif, maka jawabannya adalah negatif 3. Satu lagi deh contohnya, min 2 ditambah 7. Nah, karena beda tanda dikurang, langsung kurang saja. 7 kurang 2 berapa? 5 ya. Kemudian 7 sama 2 gedean siapa? 7. 7 itu apa? Positif atau negatif? Positif. Maka jawabannya positif. Maka kesimpulannya jawabannya adalah positif 5. Nah, itu mengenai penjumlahan bilangan bulat ya. Semoga bisa dipahami ya adik ya. Kalau kurang paham silahkan kirim komentarnya di kolom komentar. Yang kedua kita akan bahas pengurangan bilangan bulat. Nah, adik harus paham, namanya pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Berarti kalau tambah lawannya kurang, kalau kurang lawannya tambah, kalau positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. Nah, jadi diingat itu ya. Oke, yang pertama misalkan yang positif dikurang yang positif. Nah, kalau positif dikurang positif, itu kalau di penjumlahan kan tadi hasilnya positif ya. Nah, kalau ini berbeda. Kalau positif dikurang positif itu melihat tanda angka yang paling besar ya. Nah, hitungnya pun itu ditambah nantinya ya. Jadi contohnya aja deh biar lebih jelas ya. Misalkan 6 kurang 4 ya. Jadi 6 dikurang 4 kita rubah ya, yang kurang tadi itu 6 kurang 4 kan ya, kurang jadi tambah, 4 yang tadi positif kamu rubah jadi negatif, jadi 6 tambah negatif 4, hasilnya adalah 2 ya. Jadi kalau dalam menghitung hari kamu ya udah paham ya, 6 kurang 4 2, tapi asalnya dari mana? Asalnya bahwa tanda kurang itu harus kamu ganti dengan tambah. Yang positif 4 di belakang kurang itu menjadi negatif 4. Misalkan lagi contoh yang kedua, nih 17 dikurang 21. 17-nya tetap, kurangnya menjadi tambah, ya positif 21-nya menjadi negatif, jadi negatif 21. Jadi tinggal 17 tambah negatif 21. Nah, ini beda tanda. Nah, kalau beda tanda tadi bagaimana penjelasan dari kakak? Iya, diambil yang tanda yang paling besar. Kemudian 21 sama 17 dihitung bagaimana? Dikurang. Jadi 21 kurang 17, 4. Maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, itu adik ya, pahami ya untuk pengurangan positif, kurang positif. Sekarang yang B, kita masuk ke negatif dikurang negatif. Nah, ini hampir sama juga dengan positif kurang positif. Nanti hasilnya tergantung dari tanda angka yang paling besar. Ingat, tanda kurang berubah menjadi tambah ya. Kita masuk ke contoh deh biar lebih jelas. Perhatikan negatif 7 dikurang negatif 5. Nah, negatif 7-nya tidak berubah. Kurangnya itu menjadi tambah. Yang negatif 5 menjadi positif 5. Jadi dilihatnya jadi min 7 tambah 5. Nah, ini beda tanda. Kalau beda tanda melihatnya dari angka yang paling besar tandanya. Kita hitung dulu deh, 7 sama 5 hitungnya berarti dikurang ya. 7 kurang 5 berarti 2.
Nah, sekarang tinggal tandanya. 7 adalah angka yang paling besar ya, berarti nilainya dia negatif, maka jawabannya nanti harusnya negatif, maka jawabannya adalah negatif 2 ya. Oke, contoh pertama. Contoh kedua, negatif 4 dikurang negatif 9 sama. Negatif 4 tidak berubah, dikurangnya jadi tambah, negatif 9 jadi positif 9, jadi negatif 4 tambah 9. Nah, karena beda tanda kita hitung kurang dulu. 9 dikurang 4, 5, ke simpel 5-nya. Nah, lihat siapa memiliki tanda paling besar, yaitu angka paling besar adalah 9. 9 itu adalah positif, maka jawaban akhirnya adalah positif 5. Nah, jadi demikian kalau negatif dikurang negatif ya. Harus sering latihan nih untuk pengurangan, emang agak sedikit rumit ya, jadi kalian harus sering berlatih untuk pengurangan. Dan kesimpulannya, jadi dalam pengurangan positif dikurang positif itu sama dengan positif ditambah negatif ya. Jadi diingat, positif dikurang positif akan menghasilkan positif tambah negatif, sedangkan negatif dikurang negatif akan menghasilkan negatif ditambah positif. Nah, itu kesimpulan dan catatan buat kalian. Selanjutnya kita akan bahas yang C-nya, yang positif dikurang negatif. Nah, kalau positif dikurang negatif itu akan menghasilkan nilai yang positif. Contoh, yang pertama 8 dikurang negatif 5, itu akan menghasilkan 8-nya tetap, kurangnya menjadi tambah, negatif 5 jadi positif 5. Maka 8 tambah 5 berapa adik? 13 ya. Jadi lebih mudah kan kalau positif, kalau beda tanda dalam pengurangan ya, yang kurangan jadi tambah, hasilnya Pak jadi positif. Oke, contoh yang kedua, misalkan 2 dikurang negatif 7. Nah, berarti tinggal kamu rubah saja itu, 2 tambah 7 ya. 2 tambah 7 berapa? 9. Jadi mudah. Atau biar kalian lebih simpel, misalkan tanda kurang sama tanda min boleh kalian gambarkan itu 2 batang kayu yang kalian tumpuk menjadi salib. Nah, menjadi sebuah operasi tambah namanya ya. Boleh seperti itu, nggak apa-apa, biar mudah mengingatnya. Oke ya. Kemudian kita yang bagian D, negatif dikurang positif. Nah, hasilnya adalah negatif ya, negatif hasilnya. Itu bisa diingat dari negatif kurang positif nih, gini adik. Ini ada adik ya, negatif kurang positif. Nah, awalnya kan negatif. Nah, berarti kalau negatif dikurang positif hasilnya akan negatif. Ya, kalau positif dikurang negatif hasilnya akan positif. Lihat awal soalnya ya, kita lihat awal soalnya. Oke, contoh pertama, negatif 7 dikurang 2, hasilnya pasti akan negatif ya. Kemudian negatif 7 tetap, kurang jadi tambah, positif 2 jadi negatif 2. Lihat hasilnya, negatif 7 tambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Selanjutnya contoh kedua, negatif 3 dikurang 5 ya kan, negatif 3 tidak berubah, kurang menjadi tambah, positif 5 menjadi negatif 5. Nah, lihat negatif 3 tambah negatif 5 itu sama dengan berapa adik? Negatif 8. Artinya sama-sama negatif ya, di jumlahnya hasilnya adalah negatif ya. Nah, adik, untuk pengurangan demikian. Jadi kalian harus sering-sering berlatih ya, karena sangat ini ya, untuk perhitungan dalam penjumlahan pengurangan bilangan bulat perlu benar-benar dilatih. Oke, nanti kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Nah, dalam perkalian bilangan bulat itu ada ketentuan-ketentuan yang dasar ya adik, yang harus kalian ingat ya. Untuk perkalian yang pertama adalah, misalkan yang pertama positif dikali positif itu akan menghasilkan positif ya. Kemudian yang kedua, misalkan negatif dikali negatif itu menghasilkan positif. Nah, dari bedakan dengan penjumlahan tadi ya, kalau negatif dikali negatif itu adalah positif. Nah, kalau beda tanda itu misalkan positif dikali negatif hasilnya akan negatif. Sama yang D kebalikannya, misalkan negatif kali positif hasilnya akan negatif. Nah, ini biar kalian ingat untuk perkalian ya, biar gampangnya dengan kata kece, yaitu sampobeti ya. Sampobeti itu sama tandanya positif ya, beti ya, beda tanda negatif, jadi sampobeti. Sama tanda positif beda tanda
negatif. Oke, nanti kita contohkan satu-satu biar lebih jelasnya ya. Oke, yang pertama yang perkalian dulu, yang positif kali positif ya. Positif kali positif akan menghasilkan positif ya. Nah, ini gampang ya. Contohnya misalkan yang pertama 3 dikali 5. Nah, pasti ada tidak tahu jawabannya. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Berarti positif 15 ya. Jadi mudah. Kemudian yang kedua misalkan 4 dikali 8 sama-sama positif. 4 kali 8 sama dengan berapa? Jadi 32. Nah, hasilnya juga positif. Nah, kalau positif gampang ya. Yang negatif juga sebenarnya mudah ya. Negatif kali negatif itu mudah. Negatif kali negatif ingatin hasilnya positif ya. Yang sama tanda ya, ingatin itu adalah positif. Contohnya yang pertama negatif 3 dikali negatif 6. Nah, anggap aja hitungnya 3 kali 6 aja adik ya, karena kita tahu hasilnya positif. Jadi 3 kali 6 berapa? 18 ya. Contoh yang kedua misalkan negatif 7 dikali negatif 2 ya. Ya udah abaikan aja karena kita tahu hasilnya adalah positif karena sama-sama negatif sama tanda ya. 7 kali 2 berapa? 14 ya. Oke, itu kalau sama tanda. Nah, sekarang kalau beda tanda ya. Misalkan yang C positif kali negatif. Nah, ini beda tanda, ingatin hasilnya adalah negatif. Contohnya yang pertama 7 kali negatif 3. Nah, karena beda tanda hasilnya adalah negatif. Tinggal kalikan 7 kali 3 berapa? 21. Maka hasilnya adalah negatif 21. Contoh yang kedua 9 dikali negatif 2. Nah, hasilnya negatif. 9 kali 2 18. Jadi hasilnya negatif 18. Nah, gampangan ya. Yang D negatif dikali positif. Nah, negatif kali positif karena beda tanda hasilnya negatif. Contoh yang pertama negatif 4 dikali 9. Hasil udah tahu karena beda tanda negatif ya. 4 kali 9 36. Oke. Contoh yang kedua negatif 8 dikali 5. Hasilnya udah tahu negatif. Tinggal 8 kali 5 berapa? 40. Berarti jawabannya adalah negatif 40. Nah, itu untuk perkalian. Kemudian dalam pembagian bilangan bulat itu sama seperti perkalian bilangan bulat ya. Kayak kita langsung saja. Misalkan yang positif bagi positif. Nah, kalau positif bagi positif ya hasilnya pasti positif karena sama tanda ya. Contoh 8 dibagi 4 berapa adik? Gampang dong ya, 2 ya. Misalkan lagi yang kedua 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, lihat positif kan karena sama tanda hasilnya positif. Kemudian misalkan negatif dibagi negatif. Nah, kalau negatif bagi negatif sama kayak perkalian dengan negatif kali negatif, yaitu hasilnya positif. Contoh yang pertama negatif 15 dibagi negatif 3. Nah, abaikan saja negatifnya, tinggal kamu bagi aja 15 bagi 3 berapa? 5 ya. Jadi hasilnya positif 5. Yang kedua misalkan negatif 18 dibagi 9. Negatif 18 bagi negatif 9. Nah, hasilnya positif, abaikan negatif ya, tanda negatif di 18 sama 9. Tinggal kamu bagi aja 18 dibagi 9 berapa? 2. Nah, jadi kalau sama tanda itu enak, dia hasil pasti akan positif. Nah, yang beda tanda sama, pokoknya kalau beda tanda hasilnya pasti negatif. Positif dengan negatif nih, yang C positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. Contohnya yang pertama 24 dibagi negatif 6. Ya, negatif 4 karena beda tanda hasilnya harus negatif. 24 bagi 6 4, jadi negatif 4. Contoh yang kedua 36 dibagi negatif 4. Hasilnya ingatin pasti negatif. Nah, tinggal 36 bagi 4 berapa adik? 9. Oke, jadi jawabannya berapa? Negatif 9 ya. Oke, yang terakhir yang D negatif bagi positif. Nah, kalau negatif bagi positif beda tanda juga berarti hasilnya harus negatif. Contohnya yang pertama negatif 42 dibagi 6. Tandanya tahu negatif. 42 bagi 6 7, jadi hasilnya negatif 7 ya. Kemudian yang kedua negatif 28 dibagi 7, hasilnya udah tahu negatif. Tinggal 28 dibagi 7 berapa adik? 4, jadi hasilnya negatif 4. Oke. Nah, itu mengenai operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, setelah ini kita akan lanjut lagi kepada operasi hitung campuran ya. Jadi tambah kurang kali baginya dicampur jadi satu. Bagaimana cara menghitungnya? Karena tadi yang kakak jelaskan masih dasar-dasarnya saja. Oke, simak terus video dari kakak. Jangan lupa subscribe, like, and share ya ke teman-temannya biar
channel ini bisa terus ada buat kalian, dan kalian juga bisa terus belajar dari channel kakak. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, operasi hitung artinya kan kita menggunakan tanda jumlah, kurang, kali, dan bagi ya adik-adik ya. Nah, sebelumnya di dalam operasi hitung itu ada aturannya. Jadi perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah tangga ya, yang terdiri tangga paling atas itu ada tanda kurung, kemudian di bawahnya ada kali bagi, kemudian di bawahnya lagi ada tambah kurang. Nah, ini adalah urutannya ya adik-adik ya. Yang pertama, dalam menghitung itu kita harus melihat apakah di sana di soal itu ada tanda kurung. Nah, tanda kurung di sini bukan tanda kurung bilangan, tetapi tanda kurung operasi hitung, di mana di dalam kurung itu ada tanda jumlah atau tambah ya, kurang, kali, dan bagi. Nah, setelah tanda kurung selesai dihitung, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kali dan bagi. Jadi jangan tambah dan kurang dulu, tapi harus kali dan bagi dulu ya. Nah, setelah kali dan bagi selesai dihitung semua, baru hitung tambah atau kurang ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh. Contoh pertama, di sini ada 8 ditambah min 2 dikali 5. Nah, di sana operasi hitungnya adalah tambah sama kali, dan juga ada tanda kurung. Nah, tanda kurung di sana bukan tanda kurung operasional hitung, itu adalah tanda kurung bilangan. Jadi tidak ada operasi hitung. Jadi yang kita hitung antara tambah dan kali yang mana dulu? Pastinya kali dulu ya. Urutannya emang harus kali dulu baru tambah. Nah, berarti yang kita hitung adalah min 2 dikali 5 dulu. Maka ditulisnya adalah 8 ditambah min 2 kali 5 adalah negatif 10. Jadi 8 ditambah negatif 10. 8 ditambah negatif 10 berarti kan beda tanda. Nah, itu dihitungnya dikurang ya. Berarti karena 10 lebih besar daripada 8 dan 10 nilainya negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kemudian beda tanda 10 dikurang 8 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2 ya. Itu untuk nomor 1. Contoh yang kedua, min 6 dikali dalam kurung 2 ditambah dalam kurung negatif 3. Nah, perhatikan adik-adik, di sini ada yang namanya tanda kurung operasional ya, ada tanda kurung operasi hitung karena di dalamnya ada tanda tambah. Nah, itu dulu yang harus kita hitung. Jadi dalam penulisnya begini, negatif 6 dikali, nah yang dalam kurung berarti kan 2 ditambah negatif 3. 2 tambah negatif 3 hasilnya berapa tadi? Negatif 1 ya. Jadi ditulisnya min 6 kali min 1. Nah, sama-sama negatif, jadi hasilnya adalah positif. Negatif 6 kali negatif 1 berarti positif 6 ya. Itu nomor 2. Yang nomor 3. Nah, di sini ada dalam kurung 3 kurang 5 ya, dikali negatif 8 dibagi 2. Oke. Nah, dalam kurung dulu kita hitung 3 kurang 5 negatif 2 ya. Kemudian negatif 2 kemudian ditulis negatif 2 dikali negatif 8 dibagi 4. Nah, kalau ada seperti ini, mana dulu dihitung, kali apa bagi dulu? Nah, ini sebenarnya dihitungnya harus dari sebelah kiri. Negatif 2 dikali negatif 8 ya, negatif 2 kali negatif 8 adalah 16. Kemudian 16 dibagi 4. 16 bagi 4 hasilnya adalah 4. Oke ya. Oke, ini cara dasar dulu ya. Jadi ikutin aja dulu. Yang nomor 4, 15 dibagi negatif 3 ditambah negatif 4 dikali 6. Nah, ada bagi, tambah, dan kali ya. Nah, yang bagi dulu kita hitung. 15 dibagi negatif 3 berapa? Negatif 5. Kemudian ditambah negatif 4 dikali 6 negatif 24. Jadi negatif 5 ditambah 24 ya, karena bagi yang kalian sudah selesai kita hitung semua, tinggal tambah. Negatif 5 tambah negatif 24 hasilnya adalah negatif 5 tambah 24 adalah 29. Jadi jawabannya negatif 29. Oke, yang nomor 5. Negatif 6 ditambah 7 kali negatif 2 dikurang 5. Nah, di sini ada tambah kali kurang, berarti kali dulu. Ditulisnya negatif 6 ditambah 7 kali negatif 2 kan negatif 14 dikurang 5 ya. Nah, tambah dulu kita hitung. Negatif 6 ditambah negatif 14 itu adalah negatif
20 ya, kemudian dikurang 5. Negatif 20 dikurang 5 sama dengan negatif 25. Nah, ini 5 contoh yang kakak sampaikan. Nanti kalian bisa berlatih dengan soal-soal yang lain ya, untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, demikian adik dalam pembahasan kita di video kali ini tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Silahkan dipelajari lagi, diulang lagi videonya, jadi kalian akan semakin memahaminya dengan benar ya. Kalau ada saran, kritik, komen, silahkan kirim ke kolom komentar ya. Oke, untuk pertemuan dalam video pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian ada di semua. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Oke, kakak ucapkan semangat terus buat belajar, semangat terus untuk berprestasi. Jangan lupa untuk berdoa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.